Hello students, we meet again today with your English teacher. You can call me Miss Alin. And today we are going to talk about analytical exposition. I believe that you are all familiar with the term analytical exposition. Kata exposition itu sendiri diambil dari kata to expose yang artinya memaparkan, dan analytical itu dasarnya dari kata menganalisis. So we can say that analytical exposition means that we try to analyze things and explain to other people about certain phenomena. Jadi, analytical exposition text itu adalah teks yang menyampaikan pendapat tentang fenomena yang ada di sekitar kita. Pertama-tama, kita harus mencoba memahami dulu generic structure dari analytical exposition text, sehingga nantinya kita bisa menulis dengan baik satu teks dengan urutannya yang sesuai. The first generic structure is thesis. Thesis ini yaitu berupa statement yang berisi topik dan menjelaskan sudut pandang atau opini dari penulis. Yang kedua, kita punya argumen. Nah, isinya adalah argumen-argumen yang akan mendukung pendapat dari penulis. Jadi dalam argumennya itu nanti disebutkan saja sisi positif ataupun negatif dari masalah yang kita paparkan. Yang terakhir ada reiteration. Reiteration ini menyatakan kembali sudut pandang kita sebagai penulis yang akan memperkuat thesis statement yang kita ungkapkan di awal tadi. Selanjutnya, kita ketika membuat teks analytical exposition, kita harus tahu kalimat-kalimat atau frase-frase yang biasa digunakan. Contohnya, dalam kesimpulan, dalam paragraf kesimpulan, kita bisa menggunakan frase seperti from the text above, we can say that blah blah blah, and then I personally believe that blah blah blah, or you can also say therefore my conclusion is blah blah blah, or you can also say in conclusion blah blah blah. So why I mentioned the word reiteration first, because this is the specific feature of analytical exposition yang membedakan dari jenis teks eksposisi yang lainnya, yaitu hortatory exposition. Dalam hortatory exposition, di akhir kita akan mengutarakan saran dari penulis tentang apa yang sudah kita bahas. Sedangkan dalam reiteration kita hanya mengungkapkan kembali dan memberikan kesimpulan untuk menguatkan. Nah, tujuan dari analytical exposition text yaitu untuk menganalisa satu topik. Lalu setelah itu to convince the reader that the topic presented was an important topic to be discussed or gain attention by way of providing arguments or opinions that support the main idea or topic. Jadi selain menganalisa satu topik, kita juga berusaha meyakinkan pembaca bahwa topik yang kita sebutkan itu sangatlah penting sehingga dapat menarik perhatian dari pembaca. Nantinya kita juga harus menyediakan argumen atau opini yang dapat menyokong main idea dari teks tersebut. Nah, ciri khusus dari teks analytical exposition ada beberapa. Tapi yang paling menonjol yang pertama adalah adanya penggunaan simple present tense. Nah, simple present tense ini tentu sudah familiar ya, bahwa kita bisa mengungkapkan tentang fenomena yang terjadi, kebiasaan, general truth, dan lain-lain. Yang kedua, ciri khususnya adalah ada beberapa argumen yang diawali dengan kata-kata. Contoh, firstly,
secondly, thirdly, dan lain-lain. Lalu ada juga frase yang biasa digunakan. For example, from the fact above, I personally believe, therefore, my conclusion is, in conclusion. Nah, this one is the example of the analytical exposition text. And the topic is, cars should be banned in the city. Cars should be banned in the city. As we all know, cars create pollution and cause a lot of road death and other accidents. Firstly, cars, as we all know, contribute to most of the pollutions in the world. Cars emit a deadly gas that causes illnesses such as bronchitis, lung cancer, and triggers asthma. Some of these illnesses are so bad that people can die from them. Secondly, the city is very busy. Pedestrians wander everywhere and cars commonly hit pedestrians in the city, which causes them to die. Cars today are our road's biggest killers. Thirdly, cars are very noisy. If you live in the city, you may find it hard to sleep at night or concentrate on your homework, especially talk to someone. In conclusion, cars should be banned from the city for the reasons listed. Nah, itulah salah satu contoh dari teks eksposisi. Dari contoh tersebut yang sudah digarisbawahi, yaitu adalah ciri khas dari teks eksposisi, di mana di sana kita sudah menggunakan present simple tense dari kata-kata know, create, cause, dan lain-lain. Lalu ada juga ciri lainnya, yaitu menggunakan frase firstly, secondly, thirdly, in conclusion, dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah contoh pertanyaan dari teks tersebut yang biasa muncul. Number one, what kind of text is the text above? Itu adalah merupakan salah satu contohnya. Dan you as the students can try to answer the questions there based on the text that we all have read previously. Nah, ini adalah contoh lain dari teks analytical exposition yang lebih singkat. I personally believe that libraries are important for us for several reasons. Firstly, most of knowledge is stored in libraries. Secondly, libraries protect and preserve this knowledge. Finally, libraries are our link to the past and our gift to the future. In conclusion, the libraries are important institution for humanity. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang analytical exposition text. I hope that you all can understand the distinctive features of analytical expositions, and at the end can create your own text. See you again in the next lesson. Thank you very much. Goodbye.